kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kelas Daniel dan Elia yang akan dibawakan oleh Kak Gera dan Kak Setia. Ya, sebelum itu kita mau bernyanyi dulu nih. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau menyanyikan Ku Ingat Dengan Cerita yang dibawakan oleh Jasmine. Yuk adik-adik, kita dengarkan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Allah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi atas tidur kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan kesegaran dan sukacita yang baru daripada-Mu. Tuhan, pagi ini kami ingin kembali mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kelas Daniel dan Elia yang akan dibawakan oleh Kak Gera dan Kak Setia. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat duduk dengan tenang di rumah kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk dapat mendengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya juga ya Tuhan, Tuhan yang pimpin Kak Gera dan Kak Setia dalam bercerita, agar kiranya apa yang disampaikan boleh sesuai dengan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya nih ke adik-adik. Di sini ada nggak yang pernah merasakan sedih nih? Nah, sekarang kakak coba tanya nih Kak Gera. Kak Gera pernah nggak sih Kak Gera ngerasain sedih Kak Gera? Iya Kak Septia, kakak juga pernah merasakan sedih. Bahkan Kak Gera sampai menangis saking sedihnya. Tuh adik-adik, Kak Gera aja pernah merasakan sedih nih. Gimana nih dengan adik-adik? Pernah nggak adik-adik merasakan sedih nih? Contohnya nih, adik-adik sedih ketika kehilangan boneka mainan adik-adik. Nah, yang kedua, contohnya kehilangan mobil mainan kesayangan adik-adik nih. Ya, betul Kak. Nah, terus ada lagi nih Kak Gera, yang ketiga, pernah nggak kita sedih ditinggal atau kehilangan orang yang pernah kita sayangi nih adik-adik? Ya. Pernah nggak adik-adik? Kalau kakak sendiri pernah, gimana ya adik-adik? Kakak Gera juga pernah. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak merasa sedih karena kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang? Nah, sekarang kakak punya cerita nih adik-adik, di mana cerita ini cerita keluarga atau cerita saudara yang sangat kehilangan adik-adik dan mereka sedih sekali adik-adik. Nah, cerita ini diambil dari kisah Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Sekali lagi ya, Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Disimak ya video berikut ini. Yuk kita simak video berikut ini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya.
Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kan kita semua sudah menonton video nih. Kakak mau tanya nih, dari video tadi, poin apa sih yang bisa kita ambil? Apa nih Kak Setia? Nah, apa ya? Oh iya, kakak baru ingat nih. Nah,
poin yang tadi kita bisa ambil itu, kita sebagai manusia harus percaya adik-adik, dan juga harus bergantung kepada Tuhan ya adik-adik ya. Percaya sama siapa, Kak? Percaya sama Tuhan, Kak. Nah, gimana adik-adik? Percaya nggak sama Tuhan? Pasti ya, kita harus percaya sama Tuhan. Nah, maksudnya apa sih adik-adik? Apa nih, Kak? Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak boleh setengah-setengah adik-adik. Kita harus sepenuh hati percaya sama Tuhan Yesus. Kita juga harus bergantung sama Tuhan, menyerahkan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, karena kenapa sih adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal ya adik-adik ya. Oke, Kak. Contohnya apa ya, Kak? Nah, apa adik-adik contohnya? Nah, Kakak mau kasih tahu nih. Kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami kesedihan, kita harus percaya adik-adik, dan juga harus berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan agar memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita adik-adik. Nah, contohnya apa sih adik-adik? Contohnya nih, yang pertama, ketika adik-adik menghadapi ujian, adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, juga belajar agar adik-adik bisa diberi kemampuan untuk menjawab soal-soal ujian. Yang kedua, ketika adik-adik sedang ditinggal pergi sama mama papanya lagi keluar rumah atau sedang kerja, nah adik-adik tidak boleh juga takut. Adik-adik harus percaya, karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan selalu menemani kita dan mendampingi kita dimanapun kita berada. Sekian ya dari cerita kita. Nah, yang tadi itu kita sudah bilang ya adik-adik ya. Contohnya apa tadi? Coba nggak adik-adik bisa ulang nggak? Adik contohnya apa yang tadi bilang Kak Gera? Nah, ketika kita menghadapi ujian, kita harus berdoa ya Kak. Iya, betul sekali, Kak. Nah, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kemampuan agar kita menyelesaikan soal dengan baik ya Kak. Iya, betul. Nah, Terus yang kedua apa, Kak, tadi, Kak? Nah, yang kedua tadi, ketika kita ditinggal pergi nih sama mama papa nih, nah adik-adik nggak boleh nih nangis, atau adik-adik nggak boleh nih ngambek sama mama papa. Karena kenapa? Karena kita juga berdoa nih kepada Tuhan supaya Tuhan di samping kita adik-adik, supaya Iya. Tuhan menjaga kita dengan baik di rumah ya adik-adik ya. Nah, itu aja sih Kak. Oke, adik-adik, sekian cerita Kakak Gera dan Kak Septia hari ini. Kiranya adik-adik yang sedang mendengarkan cerita, yang tadi sudah mendengarkan cerita, harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul adik-adik. Oke. Sampai jumpa ya, cerita di minggu depan. Dadah. Dadah.
adik-adik, hari ini kita sudah selesai bercerita dari Kak Dera dan Kak Setia. Yuk, kita mau doa penutup, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan, karena kami sudah mendengar cerita sekolah minggu ya Tuhan, yang diceritakan oleh Pak Guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang diceritakan dari kata guru ya Tuhan, adik-adik dapat lakukan ya Tuhan, dan adik-adik dapat aplikasikan di kehidupan masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini kami masih punya salah ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, semoga kami diberi kesehatan, diberi Tuhan pengampunan ya Tuhan atas kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas namamu kami ucap syukur. Amin. Ku pahlawan kecil.